Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Syarah Umdatul Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, utamanya bagi ana untuk menjelaskan sebaik-baiknya, kemudian para jamaah sekalian untuk diberikan pemahaman yang mudah di dalam menangkap semua pembahasan yang kita bahas. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita, perkumpulan kita sebagai amal soleh kita pada malam hari ini. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat-sahabat beliau dan seluruh umatnya. Semoga kita termasuk di dalamnya dan termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu kita telah baca hadisnya. Hadis dari Abu Hurairah Hadis dari Abdullah bin Amr Ibnul As, Abu Hurairah dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhum. Yakni tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagian belakang kaki atau tumit bagian belakang minan nar, ya, termasuk dari api neraka. Tumit di saat wudu yang tidak tersentuh air, tidak rata airnya mengenai tumit, maka ini bisa terancam dengan ancaman masuk ke dalam neraka. Pada pertemuan terdahulu kita sudah bahas sirah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang Abdullah ibn Amr ibn al-As, kemudian juga Abu Hurairah, kemudian juga Aisyah Ummul Mukminin. Memang di masa mereka, di masa para sahabat itu adalah masanya masa keemasan Islam,
ya, masa keemasan Islam. Sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sabdakan dalam hadis yang lain, juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia atau generasi manusia itu adalah di zamanku, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah sebaik-baik generasi. Ya, disebut dengan zaman keemasan Islam, di mana di sana lahir orang-orang hebat, sahabat-sahabat Nabi, para penuntut ilmu sejati, menuntut ilmu langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka menghasilkan orang-orang hebat, orang-orang beriman dengan hebatnya, di mana mereka menyaksikan langsung, mereka mendengarkan langsung wahyu-wahyu yang dibacakan, mereka melihat langsung praktek dalam mengamalkan wahyu-wahyu tersebut. Oleh sebab itu mereka adalah orang yang paling paham ya terhadap agama ini, paling paham, sehingga muncul sahabat-sahabat Nabi, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan yang lain-lain, para penuntut ilmu di masa itu. Kemudian di hadis berikutnya Nabi mengatakan summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang generasi berikutnya, yaitu generasi kedua, ya, generasi emas yang kedua. Nah, ini adalah murid-muridnya para sahabat, orang-orang yang menuntut ilmu, belajar kepada para sahabat, yakni para tabi'in. Sehingga di generasi kedua atau generasi emas kedua ini muncul tokoh-tokoh tabi'in, orang-orang hebat, orang-orang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu kepada para sahabat. Muncul sahabat-sahabat, muncul tokoh-tokoh tabi'in. Di antaranya adalah muncul Atha bin Abi Robah, Atha Al-Khurasan, kemudian Al-Imam Sufyan As-Tsauri, Sa'id Ibnu Al-Musayyib, siapa lagi? Sa'id Ibn Jubair, Urwah bin Zubair, Muhammad bin Sirin, tokoh-tokoh tabi'in, orang-orang yang hidup namun tidak berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beriman kepada Nabi namun tidak berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tokoh tabi'in juga Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini ketika dia tiba di Madinah, maka sangat luar biasa, dia kabarkan kepadanya baru saja Nabi dikuburkan. Ya, baru saja Nabi dikuburkan. Jadi Abu Muslim Al-Khawlani ini tidak berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di generasi terbaik umat ini yang kedua. Kemudian Nabi mengatakan summal ladzina yalunahum, kemudian di generasi berikutnya yang ketiga, generasi emas yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in berarti apa? Murid-muridnya para tabi'in. Murid-muridnya para tabi'in. Ini juga orang-orang hebat, orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu. Maka di masa keemas, ya, di masa Islam, keemasan yang ketiga ini muncullah 4 imam mazhab. Muncul 4 imam mazhab. Imam siapa saja? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, kemudian
Imam Ahmad bin Hambal di generasi ketiga. Ya, generasi emas Islam yang ketiga. Mereka belajar kepada siapa? Murid-muridnya tabi'ut tabi'in. Kemudian juga di akhir dari generasi ketiga ini muncul para riwayat hadis. Di antaranya 6 riwayat hadis. Di akhir generasi ketiga ini muncul 6 riwayat hadis. Siapa dia? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai. Di generasi 3 yang awal muncul 6 riwayat hadis ini. Kemudian Nabi mengatakan summa ya'ti qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Setelah itu muncul satu kaum yang dimaksud adalah umat Nabi kita Muhammad, umat Islam. Satu kaum yang mereka itu siap bersaksi padahal tidak diminta untuk jadi saksi. Siap jadi saksi padahal tidak diminta jadi saksi. Saksi apa maksudnya? Saksi palsu. Saksi palsu. Siap jadi saksi tapi enggak diminta. Yang penting wani piro. Wani piro. Asal ada bayaran siap bela. Enggak peduli benar apa salah. Pokoknya siap membela. Asal bayarannya lancar akan dimenangkan. Berarti bukan siap membela kebenaran, pokoknya siap membela yang atau yang membayar. Ini terjadi. Terjadi enggak? Terjadi. Kemudian apa lagi? Wa yunziruna wa la yufuna. Muncul generasi berikutnya yang suka bernazar, berjanji tapi tidak ditepati. Berjanji tapi tidak ditepati, tidak dipenuhi nazarnya, tidak dipenuhi janjinya. Wa yadharu fihim as-siman, dan tampak pada mereka itu orangnya gendut-gendut. Maaf ya. Ini bukan berarti orang yang gemuk, orang yang gendut berarti termasuk hadis ini, bukan ya. Maksudnya adalah yaitu tadi yang dia ngambil uang dengan cara yang haram. Kemudian dia makan uang haram tersebut, ya. Dia dapat lagi haram lagi, maka apa? Maka ini generasi yang disebutkan oleh Nabi tadi adalah generasi yang tidak mencontoh 3 generasi emas tadi. Tidak mencontoh, tidak nuntut ilmu, tidak apalagi mengamalkan ilmu. Jadi mengikuti hawa nafsu. Nah, sementara kita dengan munculnya 3 generasi terbaik ini, kita disuruh mempelajari, memahami, kemudian disuruh mengamalkan sebagaimana yang mereka lakukan. Nah, maka di sini kita kaji, kita pahami untuk diamalkan. Untuk apa? Untuk diamalkan. Maka ciri orang-orang yang disukai oleh Allah itu yang pertama, dia gemar dalam menuntut ilmu, gemar. Maka Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, maka Allah akan pahamkan kepadanya agama. Paham itu butuh perjuangan. Ya, paham itu butuh perjuangan. Paham itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Lelah, ya harus siap lelah. Nah, memang harus seperti itu. Nah, harus siap berkorban, harus siap lelah, seperti itu. Nah, begitu dulu juga para sahabat juga begitu. Abu Hurairah juga sampai kelaparan, sampai nahan lapar.
Ya, gara-gara apa? Gara-gara perjuangan untuk ilmu. Kemudian ayuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan maudhu'ul hadis. Hadis ini judulnya, hadis yang tadi kita baca, wailul lil aqabi minan nar. Judulnya dibuat oleh siapa? Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, Bayanu hukmit taksyiri fil wudu. Penjelasan hukum orang yang taksir. Taksir itu sembrono. Sembrono itu apa ya? Meremehkan dalam hal wudu, ya, meremehkan, tidak bersungguh-sungguh, tidak berhati-hati, sembrono atau meremehkan di dalam hal wudu. Ini judulnya. Wailun ini mubtada, ini apa namanya? Nggak apa-apa lah, nggak usah di apa ya mubtada, nggak usah, bukan di sini bahasanya ya. Kemudian khobaruhu, khobarnya adalah lil aqab, itu khobarnya lil aqabi. Wahia kalimatun wa'idun tahdidun. Ya, jadi wail itu adalah kalimat yang bermakna wa'id. Wa'id itu ancaman, ada ancamannya. Berarti kalau sesuatu pekerjaan ada ancamannya, dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Dosa besar karena diancam dengan kecelakaan masuk neraka. Dosa besar. Padahal cuman apa? Cuman istilahnya itu bagian belakang tumit, tapi bukan itu saja, termasuk yang lain, ya. Termasuk yang lain. Misalnya sini ya, jangan sampai enggak basah saat wudu. Cuman gini-gini aja. Ini enggak basah, ini sama juga meremehkan. Muka juga misalnya. Sini aja, sininya enggak, berarti itu meremehkan. Begitu kaki juga seperti itu. Maka ini terkena ancaman. Ya. Ada yang mengatakan wail itu wadin finnar, satu lembah di dalam neraka. Wadin finnar. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang memaknai azabun. Wail itu artinya adalah azab, siksaan bagi orang-orang yang meremehkan dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini kita harus perhatian betul dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Karena tidak ada ya sebuah kesalahan yang terjadi disebabkan meremehkan, ini pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para salaf mengatakan ada orang yang berbuat dosa itu 40 tahun yang lalu berbuat dosa, hari ini ditimpakan oleh Allah musibahnya. Musibahnya atau hukumannya ditimpakan. Bahkan para salaf itu kalau mencium bau, bau apa ini? Nah, coba perhatikan. Bau itu sampai ke hidung kita, itu kalau para salaf itu langsung apa? Pekah. Langsung pekah. Dosa apa aku ya kok bisa mencium bau apa? Bau busuk ini. Jadi kan enggak nikmat kan bau busuk? Nah, itu ada kaitannya dengan dosa. Kalau para salaf itu akan begitu, dikaitkan dengan apa? Dengan dosa. Maka saya pernah mendengar para asatidz berceramah gitu kan. Nabi Sulaiman itu pernah di depan istananya ada bangkai hewan lah, kambing apa gitu kan, ada bangkai. Maka beliau langsung apa? Langsung ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa apa? Jangan-jangan ada dosa. Sehingga di depan rumahnya itu ada apa? Ada bangkai. Di depan istananya ada bangkai, sehingga tercium oleh Nabi Sulaiman. Langsung ruku. Sehingga setelah itu ternyata dikabarkan oleh malaikat Jibril, ini hanya sebatas ujian saja, bukan berarti Nabi Sulaiman berbuat dosa. Ini sebagai ujian. Jadi ternyata musibah itu datang bisa jadi ada penyebab dosa, pengondangnya adalah dosa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, maka hendaklah hati-hati orang-orang yang menyelisihi, menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Antusibahum fitnah, ia akan ditimpakan kepadanya fitnah. Apa itu fitnah? Ujian. Ditimpakan ujian. Au tusibahum azabun alim, atau ditimpakan kepadanya azab yang pedih. Timpakan kepadanya azab yang pedih. Jadi kalau kita tertimpa musibah, mendingan segera apa? Segera bertobat kepada Allah, introspeksi, segera beristighfar, gitu aja. Tiba-tiba dompet hilang, aduh, astagfirullahaladzim, ini pasti gara-gara dosa, ini pasti gara-gara astagfirullahaladzim, ya. Tiba-tiba ban kempes, astagfirullahaladzim, ya. Ini apa? Mungkin saya melakukan dosa yang tidak disadari, ya kan? Kemudian apa lagi? Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahil azim. Mereka mengira itu adalah kecil. Nah, jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh. Wa huwa indallahi azim, dan itu di sisi Allah itu besar. Di sisi Allah itu apa? Besar. Walaupun perkaranya hanya sebuletan dirham di kaki yang tidak terkena air, perkaranya menurut kita sepertinya remeh-temeh, tapi di sisi Allah itu besar. Karena dia tidak perhatian akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu baru perkara wudu, belum perkara yang lain, ya. Apalagi sekarang ini, Masya Allah, kadang-kadang kita ini merasa bersalah. Bagaimana cara mendakwahi umat ini? Bagaimana cara mengajarkan umat ini kepada kebenaran, ngajak kepada kebenaran. Kadang-kadang sampai bingung gitu ya, sampai bingung gitu ini. Saya sendiri sampai bingung ya. Saya itu tinggal di Karangraja, tapi apa yang saya sudah lakukan? Saya coba buka pengajian di masjid itu selalu ditolak. Sudah beli buku tauhid saya bagi-bagikan gratis, enggak suruh bayar, enggak jalan. Bagaimana? Sementara di sekitar itu ada pemancingan, ada apa lagi? Musik kanan kiri, ada apa lagi? Allah. Belum lagi yang tidak berjilbab, belum lagi yang pakai baju yang tidak menutup aurat, belum lagi yang enggak sholat ini Pak, dosa yang dahsyat enggak sholat itu lebih parah daripada berzina, lebih parah daripada minum-minuman keras, dosa meninggalkan sholat itu. Tapi apa yang kita sudah perbuat gitu kan? Makanya kadang-kadang para jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya sampaikan ya, dakwah ini kadang-kadang harus kerjasama gitu ya. Kadang-kadang kita ke bengkel ngobrol, arahkan obrolan itu, arahkan ke agama, ajak mereka itu ke agama, pancing-pancing supaya mereka itu bertanya tentang agama, walaupun duduk-duduk di bengkel atau duduk-duduk ketemu orang sambil kerja kita, sambil nako misalnya, sambil ngarit, nggak apa-apa. 1-2 orang kalau dapat hidayah dia sebab kita, itu lebih baik daripada onta merah, ya kan? Lebih baik daripada apa? Daripada onta merah. Masih banyak mereka itu belum pada tahu agama ini, ya. Agama yang benar ini masih banyak yang belum tahu. Nah, bisa jadi itu ternyata adalah bagian dosa yang ada pada kita. Makanya Allah buat syariat, kenapa habis sholat itu harus istighfar? Padahal sholat itu adalah amal soleh, tapi kenapa diperintahkan untuk beristighfar? Karena bisa jadi kita itu banyak dosanya. Memang dari satu sisi mungkin enggak begitu banyak, tapi dari sisi yang lain yang kita tidak sadari. Kemudian mengapa habis sholat malam, ya kan? Allah perintahkan kita sholat malam walaupun hukumnya adalah nafilah, tetapi Allah tetap berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang soleh, mereka itu setelah sholat malam di waktu-waktu sahur itu mereka ditutup dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebab bisa jadi kita itu banyak dosa dari sisi yang lain. Ya. Nah, ayuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, ingat
Setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan ada hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus, ya kita masih ingat Nabi Yunus. Nabi Yunus itu pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke satu kaum. Kaum apa namanya? Kaum Niwana, ya kalau sekarang tuh di wilayah Irak. Sementara Nabi Yunus itu bukan dari kaum tersebut. Ya, persislah ya. Kalau istilahnya kita tuh orang Jawa diutus ke Sumsel gitu ya. Jadi dia itu bukan apa namanya beda suku gitu ya. Beda. Atau yang lain lah gitu kan. Kemudian Nabi Yunus itu berdakwah tapi ditolak oleh kaum tersebut, ditolak. Nah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah As-Saffat, wa inna yunusa laminal mursalin, termasuk utusan Allah Subhanahu wa taala. Ditolak oleh kaum tadi, enggak diterima. Maka Nabi Yunus itu sebenarnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta digantikan. Minta ganti kaum yang lain gitu. Enggak sanggup ini apa namanya? Kaum ini enggak mau. Enggak mau. Diajak kepada dakwah ini enggak mau. Diajak kepada dakwah ini untuk meninggalkan berhala, dia enggak mau. Nabi Yunus itu mestinya mau pindah, mau dakwah ke tempat lain aja gitu. Yang ini udah enggak mau. Tapi bedanya Nabi Yunus itu rasul, utusan Allah gitu ya. Jadi kalau utusan Allah itu kalau mau pindah harus diizinkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu atas izin Allah. Sudah diizinkan oleh Allah berhijrah, baru Nabi kita berhijrah gitu. Kenapa kok Nabi berhijrah? Karena memang di saat itu belum bisa untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Belum diterima, ya, belum diterima. Maka siasatnya, caranya adalah berhijrah terlebih dahulu, dan ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Yunus ini belum diperintahkan oleh Allah untuk pindah, untuk pergi. Nah, maka Nabi Yunus pergi. Id abaqa ilal fulkil mashhun. Nabi Yunus pergi dalam ayat 140-nya, kemudian numpang kapal yang penuh. Setelah itu Allah kirim badai. Gonjang-gonjang kapal itu hampir tenggelam. Nah, di saat itu ya muncullah agar penumpang ini dikurangi, penumpangnya kepenuhan. Ya, daripada binasa semuanya, maka harus dikurangi. Sekali diundi muncul nama Nabi Yunus. Kata penumpang, jangan, itu Rasul, jangan. Itu Nabi Allah, jangan. Kalau istilah sekarang tuh, jangan dialah, dia ini ustadz gitu ya. Kalau sekarang gitu kan, jangan dialah gitu kan. Jadi jangan, itu tuh Nabi. Diundi lagi, muncul lagi siapa? Nama Nabi Yunus. Diundi lagi sampai 3 kali muncul nama Nabi Yunus. Emang ini kebenaran? Ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yunus loncat. Begitu loncat ke laut, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka ditelan oleh ikan besar, ya. Apakah namanya itu? Ya, pokoknya ikan besar. Wa huwa mulim, dia dan beliau itu dalam keadaan tercela. Kenapa tercela? Ya karena meninggalkan kaumnya yang seharusnya didakwahi, meninggalkan dalam keadaan tercela. Maka di saat itu beliau dihukum oleh Allah di dalam perut ikan. Hukuman di dalam perut ikan. Gelap perut ikan itu ya. Gelap perut ikan, mana di dasar laut, gelap dasar laut, mana di tengah malam, gelapnya kegelapan malam. 3 kegelapan bergabung jadi satu. Dialami oleh siapa? Oleh Nabi Yunus. Sumpek, gerah, ya sudahlah, jelaslah namanya juga di perut ikan. Ya, enggak ada udara segar, enggak ada. Akhirnya sakit Nabi Yunus di dalam perut ikan, sakit, lemah, tanpa perawat, tanpa dokter, nggak ada lagi solusi lain. Maka ia ngaku benar. Nah ya, ia ngaku benar. Maka di saat itulah di dalam surah Al-Anbiya ayat 87 Allah Subhanahu Wa Taala abadikan,
fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah ya, jadi bedanya gitu ya. Orang yang mengenal Allah, tatkala dia dihukum tuh yang ada taubat. Tatkala dihukum yang ada apa? Taubat. Orang yang tidak mengenal Allah, ini gara-gara kamu, ini pasti kamu sebabnya gini ya, jadi saya jadi begini. Nah, terus saja ngorek-ngorek, akhirnya capek. Tapi orang yang mengenal Allah enggak, dia sadar betul, enggak mungkin saya tertimpa musibah ini kalau enggak ada dosa. Enggak mungkin saya tertimpa musibah ini kalau enggak ada salah. Maka dia ngaku betul di kegelapan malam tadi, di kegelapan dasar lautan, di kegelapan di perut ikan, ia menyeru, "Allah ilaha illa anta", tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya. Enggak ada, ya. Kalau mau ditafsir secara luas tuh enggak ada yang bisa menyelamatkan Nabi Yunus ini kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku telah berbuat kezaliman. Menyadari itu. Ternyata dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi enggak ada Nabi Yunus itu berdoa, "Ya Allah, keluarkan aku dari penjara ini." Enggak ada. Kalimatnya cuman la ilaha illa anta. Bayangkan saja ya. Suara orangnya sakit dalam perut ikan, tubuhnya lemah, kira-kira suaranya keras apa pelan? Tentu suaranya paling gue juga pelan, kurau gitu kan. Ini memang ada mic-nya, Kalau nggak ada mic-nya nggak kedengeran. Ilaha illa anta. Tapi tahu tidak, suara yang pelan itu di dasar lautan itu ternyata itu sampai ke arah sana. Sampai ke aras, ya, didengar oleh penduduk langit, para malaikat mendengar, Allah Subhanahu wa taala mendengar. Kemudian setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu, maka kami ijabah. Allah paham apa yang diinginkan oleh Nabi Yunus. Wa najjayna minal gham, kemudian kami selamatkan Nabi Yunus dari kedukaan. Fakadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Jadi ini pelajaran juga buat kita. Di saat kita ditimpa musibah, di saat kita ditimpa ujian-ujian, ya, daripada kita nyalahin sini, nyalahin situ, ya, walaupun ikhtiar memang diperintahkan, tapi sebaiknya apa? Kita kembali kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran yang bisa kita petik. Terus kata Allah apa? Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Nabi Yunus itu bukan termasuk orang yang ingat Allah, bukan termasuk orang yang banyak ingat Allah, artinya bukan termasuk orang yang taat kepada Allah. Kalaulah Nabi Yunus itu bukan termasuk orang yang taat kepada Allah, apa kata Allah? La labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka Nabi Yunus akan tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Artinya perut ikan itu akan jadi tempat penjaranya, ya, bahkan bisa meninggal di situlah, seperti itu ya. Karena Nabi Yunus adalah orang yang soleh, ahli ibadah dan nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya mengatakan fanabaznahu bil ara wa huwa saqim. Maka kami lempar Nabi Yunus ke daratan, dikeluarkan oleh ikan tadi ke daratan dalam keadaan sakit, lemah, ya, dalam keadaan sakit, lemah karena dihukum di perut ikan. Kemudian wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan padanya syajarah, satu pohon, min yaqtin, ya, sejenis labu. Maka kata para ahli tafsir, jadi kalau kita sakit, lemah, bagus itu mengkonsumsi labu, ya, buat kolak labu.
Nah, karena ini labu ini yang Allah kirim untuk Nabi Yunus di saat badannya lemah, lesu. Nah, dibuatkan kolok, enggak, apa namanya? Didatangkanlah labu. Enggak tahu kayak mana makannya ya. Nah, kalau kita kan dikolok gitu kan. Kalau Nabi Yunus nggak tahu seperti apa, diapain gitu kan. Nah, ini kalau Nabi saja, Rasul saja berbuat dosa, berbuat kesalahan, dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kita, ya, apalagi kita. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang Maha Adil, ya. Akan tetapi wa yafu an katsir, banyak yang dimaafin. Kalau setiap kesalahan ada hukumannya, waduh, ya, nggak bakalan ini kita, ya. Istilahnya kalau setiap kesalahan ada jadi satu ulet, jadi apa namanya tuh? Belatung, kayaknya penuh badan kita dengan belatung, ya. Penuh dengan apa? Dengan belatung. Kalau setiap kesalahan jadi satu belatung di badan kita, penuh badan kita dengan belatung, ya. Tetapi Allah banyak memaafkan, ya. Karena Allah itu memiliki nama, salah satunya apa? Yang Maha Memaafkan. Yang Maha Memaafkan. Baik. Kemudian kita langsung saja ke faidah dari hadis ini. Apa faidahnya? Faidah yang pertama adalah wujubu isti'abi a'dha'il wudu bitatahhir. Wajibnya meratakan anggota wudu, ya, dengan apa namanya? Dengan di saat kita bersuci tadi, wajibnya meratakan semua anggota wudu. Ya, mukanya, tangannya harus betul-betul sampai siku ini basah, kemudian apa namanya, mengusap kepalanya, kemudian kakinya. Jadi pelan-pelan dan digosok-gosok sampai yakin semuanya basah. Nah, kenapa? Karena kalau sudah sampai ke akhirat kita nggak bisa balik lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Al-wa'idu ala man akhalla bi syai'in min zalik. Ada ancaman, hadis tersebut terkandung ancaman atas orang yang terluput bi syai', sedikit saja terluput, min zalik, dari hal tersebut, itu akan ada ancamannya. Makanya diperhatikan betul terkala mau wudu, jangan-jangan di tangan kita ada apa namanya? Ada cat, ya kan? Ada apa lagi? Ada habis ngangkit, ada getah misalnya, ya. Ada apa? Ada getah. Habis nyisit ikan. Ada apa? Habis nyisit ikan. Kalau tukang ikan, nempel kulitnya di sini, di kulit kita ini. Wah, itu udah nutup airnya nggak nyampe ke kulit. Nah, itu harus diperhatikan betul. Dan yang lain-lain, ya, dan yang lain-lain. Yang ketiga, anna taksira fi syai'in min a'dha'it taharah yu'tabaru kabiratun. Nah, ya, makanya dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sesungguhnya meremehkan sedikit saja dari anggota wudu, ini yu'tabar, dianggap kabiratun, apa? Dosa besar. Dianggap apa? Dosa besar, min kabairi dzunub, dari dosa-dosa besar. Berarti harus apa? Harus berhati-hati betul di saat kita wudu, ya, di saat kita wudu. Nomor 4, anna ghuslar rijlain fil wudu wajibun. Sesungguhnya mencuci kedua kaki, mencuci bukan menyiram, mencuci kedua kaki di saat wudu itu wajibun. Hukumnya apa? Wajib. Idza kanata maksufatain, apabila keduanya terbuka, ya. Apabila keduanya terbuka. Beda halnya kalau pakai sepatu yang bisa diusap saja, ya, bisa diusap saja, ya. Namanya apa? Mengusap khuf, itu beda lagi. Tapi kalau dia enggak
maka dia wajib dicuci kedua kakinya. Kemudian yang kelima, isbatul jazai alal a'mal. Isbatul jazai alal a'mal, ya. Ditetapkannya balasan atas suatu amal, ya. Amal apa saja itu akan ada balasannya. Kalau amalnya baik, balasannya baik. Kalau amalnya buruk, balasannya buruk. Wa annal jazaa'a min jinsil amal, dan sesungguhnya pembalasan itu ya tergantung dari jenis amalnya. Makanya dalam Islam ini nggak ada yang tidak berpahala. Melihat satu kotoran cicak di atas sajadah ini, kita ambil, kita buang dengan niat mencari pahala, ada pahalanya nggak? Ada pahalanya, ada pahalanya. Maka jangan remehkan mumpung hidup, ya kan? Jangan, makanya kalau bisa jangan ada peluang itu jangan nggak diambil. Misalnya ada peluang, kita lagi jalan nih, di jalan, ada batu bata tergeletak di jalan itu bisa bahaya nggak untuk orang naik sepeda, misalnya anak-anak naik sepeda, nambar itu, jungkir balik, giginya copot misalnya kan, apalagi tangannya patah, bahaya kan? Bahaya. Ada peluang kita nggak ambil, misalnya nggak ambil, padahal kita tahu ini takutnya apa? Takutnya bisa gara-gara itu kita dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditegur, diberikan teguran. Jadi apa? Kalau sudah tahu berbahaya, berhenti dulu, singkirkan. Di jalan raya misalnya di tikungan itu, ya di tikungan depan itu, ya. Kan itu kalau orang nggak ngerti naik motor tiba-tiba nembur batu bata, ini bisa jungkir balik itu motor. Kita lihat, buang, ya, buang. Ada cabang ranting, ya, jangan anggap remeh itu. Ada hadisnya, ya. Kalau nggak salah dalam Riyadhus Shalihin, ya, ada orang kulu kilir di surga, itu sebab amalnya itu apa? Mencelas, tahu mencelas nggak? Ada cabang yang mengganggu jalan untuk lalu kaum muslimin, terus dipecok, tring, sehingga jalannya bisa lalu orang, bisa lalu. Itu diridhoi oleh Allah, kemudian dia masuk surga. Kulu kilir di surga, ya, disebutkan sebab amalnya itu tadi, menghilangkan gangguan di jalan yang dilalui oleh orang-orang banyak. Nah, ini jangan diremehkan. Makanya Nabi mengatakan apa? La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Sedikit atau sekecil apapun, jangan pernah diremehkan. Bisa jadi ternyata itu yang menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amalan akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adzan, silakan adzan.
على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الواسعة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين إنك لا تخلف الميعاد. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Kalau tadi kita telah mendengarkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sekarang kita sedikit akan mendengarkan tentang penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Di dalam makna ijmali beliau mengatakan yuhadziru Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memperingatkan minat tahawuni, dari bermudah-mudah, bi amril wudu, pada perkara wudu, wa taksiri fihi, dan meremehkan di dalamnya, wa yahussu alal i'tina bi itmamihi, dan hadis tersebut menganjurkan untuk apa? Untuk berhati-hati atau perhatian di dalam menyempurnakan wudu. Walaupun kondisinya dingin, tetap memperhatikan wudu dengan baik. Karena pada umumnya di belakang tumit itu pada umumnya kurang diperhatikan. Maka Ustaz nasihatkan kepada antum semuanya, khususnya adalah para tulab wa talibat, agar untuk diperhatikan masalah wudu, ya, masalah wudu diperhatikan dengan baik. Jangan sampai belakang kaki tadi tidak terkena air. La yasilu ilaihi ma'ul wudu, tidak sampai kepadanya air wudu. Fayakunul khalal, maka menjadi cacat di dalam bersuci. Wassalati minhu, dan menjadi cacat juga di dalam sholatnya. Artinya kalau wudunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Sholatnya juga tidak sah. Maka wajib kita berhati-hati di dalam masalah wudu tersebut. Nah, begitu juga dia mengatakan wa baqiyatul a'dha'i makisatun alaihima, dan semua anggota wudu dikiaskan di kedua tumit tadi. Jadi bukan hanya tumit saja yang harus diperhatikan, termasuk tangan, termasuk bagian wajah kita, apa saja jangan sampai tidak terkena air. Beliau juga menyebutkan al-wa'idu syadid, ancaman berat atau ancaman yang dahsyat bagi orang yang cacat di dalam wudunya. Nah, ini dia seputar hadis dari wailul lil aqabi minan nar. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan baca hadis yang keempat. Ini juga masih tentang seputar wudu, ya, masih tentang seputar wudu. Walaupun sama pembahasannya masalah wudu, tapi pembahasan hadis ini dibahas, mudah-mudahan ada pelajaran-pelajaran yang berbeda, ya. Ada pelajaran yang berbeda. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan apa yang kita bahas, memberikan kemanfaatan, khususnya adalah manfaat nanti di akhirat yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.